Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini, Senin 22 Maret 2021, merupakan Senin dalam pekan kelima Prapaskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 8 ayat 1-11. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk meneladani Yesus, bagaimana ketika Yesus dihadapkan pada suatu permasalahan, Yesus terus-menerus mengusahakan jalan yang terbaik. Ia menempuh jalan yang penuh kebijaksanaan. Dalam bacaan Injil hari ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menghadapkan Yesus pada suatu permasalahan terkait dengan apa yang harus dilakukan kepada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Mereka, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dengan menggunakan hukum Taurat Musa bahwa jika ada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, mereka harus melempari wanita itu dengan batu sampai mati. Hukuman rajam menjadi hukuman yang dapat dibenarkan menurut hukum Taurat Musa. Berhadapan dengan pernyataan itu dengan penuh kebijaksanaan, Yesus ingin meluruskan apa yang seharusnya perlu diperbuat ketika kedapatan seorang wanita melakukan perbuatan zina dalam masyarakat Yahudi. Yesus dengan penuh kebijaksanaan, dia bertanya kepada mereka, "Jika di antara kalian tidak ada yang berdosa, silakan menjadi orang pertama yang melempari wanita itu dengan batu." Akhirnya mendengar perkataan Yesus itu, mulai dari yang tertua mulai meninggalkan wanita itu.
Mereka semua mengurungkan niat tidak jadi melempari wanita itu dengan batu, karena mereka pun juga adalah orang-orang yang berdosa. Dan akhirnya perempuan itu selamat dari hukuman rajam, dari maut, dan ia mengalami keselamatan. Ia tidak jadi dihukum mati, ia diselamatkan. Ia menjadi seorang perempuan yang berusaha sekuat tenaga setelah kejadian itu untuk tidak berbuat dosa lagi, seperti halnya yang diminta oleh Yesus. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hukum ternyata tidak semata-mata digunakan pertama-tama untuk menghukum, tetapi hukum digunakan pertama-tama untuk mendidik orang agar orang itu meninggalkan segala kejahatannya untuk memperbaiki diri, menjadi orang yang lebih baik, memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik. Hukum merupakan sarana untuk mengasihi, bukan untuk membenci. Hukum merupakan sarana untuk membuat hidup seseorang menjadi lebih baik. Hukum Musa yang digunakan untuk menghukum wanita itu akhirnya kalah dengan hukum kasih yang Yesus sampaikan, yang Yesus wartakan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Yesus ingin menyatakan bahwa siapakah kita, orang-orang yang berdosa ini, yang dengan mudahnya menghukum orang-orang yang berdosa lainnya. Kita diajak, kita dipanggil untuk seperti Tuhan yang tidak serta-merta dengan mudahnya menghukum orang yang berbuat salah, tetapi memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk berbenah diri menjadi lebih baik, mengalami hidup yang penuh keselamatan. Semoga kita dapat terus-menerus memperjuangkan hukum kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan hidup, secara khusus terkait dengan relasi dengan sesama, tidak memudahkan untuk menghukum orang-orang tersebut, tetapi menggunakan hukum kasih kita untuk mendidik mereka, untuk menyelamatkan mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Amin.